Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Aku menatap cermin kamar kecilku di rumah orang tua. Wajahku terlihat pucat, seperti kehilangan nyawa. Malam itu, aku menandatangani sebuah kesepakatan yang akan mengubah seluruh hidupku. Sebuah pernikahan, tapi bukan pernikahan yang diimpikan oleh gadis manapun. Ini adalah kawin kontrak. Namaku Nisa. Usiaku baru menginjak 23 tahun. Seharusnya aku menjalani hidup seperti kebanyakan perempuan seusia. Bekerja, berkumpul dengan teman, mungkin jatuh cinta pada pria yang membuatku tersenyum. Tapi realitas menamparku keras. Ayahku terjerat utang pada rentenir. Angka di selembar kertas itu terlalu besar untuk bisa kami lunasi. Dan di tengah keputusasaan itu, hadir seseorang yang menawarkan solusi. Arman, seorang duda kaya berusia 45 tahun. Ia datang bukan untuk melamarku karena cinta, tapi menawarkan sebuah kontrak. 3 tahun menjadi istrinya. Sebagai gantinya ia melunasi seluruh utang keluargaku. Bagaimana aku bisa menolak? Dengan mata ibu yang bengkak karena menangis dan ayah yang tak lagi mampu menatapku, aku hanya bisa mengangguk menerima. Hari pernikahan itu terasa seperti mimpi buruk. Semua berjalan cepat dan hambar. Tak ada senyum bahagia. Tak ada tatapan hangat dari pasangan. Arman berdiri di sampingku dengan wajah datar, mengenakan jas abu-abu yang membuatnya terlihat semakin dingin. Ia bahkan tak menyentuh tanganku saat ijab kabul selesai. Mulai hari ini kamu ikut saya ke rumah, katanya tegas setelah acara usai, seolah ini hanyalah urusan bisnis. Aku mengangguk pelan, menahan air mata yang hampir jatuh. Rumah Arman jauh dari kata rumah. Bangunan besar dengan pagar tinggi menjulang itu lebih mirip istana, tapi tanpa kehangatan. Setiap sudutnya terasa asing. Ada banyak orang bekerja di dalam, tapi tak satu pun yang menyapaku dengan ramah. Mereka hanya menunduk, memberi salam singkat, lalu pergi seolah keberadaanku tak penting. Saat aku melangkah masuk ruang tamu, mataku menangkap seorang pemuda berdiri bersandar di dinding. Sorot matanya tajam, penuh penilaian. Ia menatapku dari ujung kepala sampai kaki, membuatku merasa seperti barang pameran. Itu Fadli, anak lelaki Arman. Aku pernah mendengar namanya, tapi tak pernah membayangkan akan bertemu secepat ini. Usianya sekitar 23 atau 24 tahun, mungkin sebaya denganku. Tapi tatapannya menusuk, membuatku terdiam. Jadi, ini istri baru ayah, ucapnya pelan, tapi sinis. Suaranya terdengar seperti sindiran. Aku menunduk, tak sanggup membalas. Arman hanya melirik sekilas, lalu berjalan melewatiku tanpa berkata apa-apa. Sementara Fadli masih menatapku seperti aku adalah musuhnya. Wanita bayaran, gumamnya lirih. Cukup untuk kudengar. Hatiku tercekat. Aku ingin menjelaskan, ingin berteriak kalau semua ini kulakukan demi keluargaku, bukan karena aku tak punya harga diri. Tapi apa gunanya? Baginya, aku hanyalah gadis miskin yang menjual diri untuk melunasi utang. Malam pertamaku di rumah itu terasa panjang. Kamar yang diberikan padaku luas dan mewah, tapi dingin. Tak ada Arman. Ia menghilang entah kemana. Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam perutku yang terasa mulas karena menahan kecemasan. Di luar, hujan turun deras. Aku melangkah ke balkon, mencoba menghirup udara segar. Lampu taman yang temaram membuat bayangan pohon terlihat menakutkan. Saat itulah aku mendengar langkah kaki. Fadli berdiri di bawah balkon, mengenakan jaket hitam. Ia menatap ke arahku. Wajahnya tak lagi sinis, tapi ada sesuatu yang lain. Sulit kuartikan. Kamu tahu kan, kamu gak akan pernah diterima di sini, katanya tanpa menatap langsung. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk. Tapi entah mengapa aku tak bisa marah. Kenapa kamu mau jadi istri ayahku? Tanyanya, masih dengan nada datar.
Aku tak menjawab. Bagaimana aku bisa menjelaskan pada seseorang yang jelas-jelas membenciku? Ia menghela napas, lalu melangkah pergi. Tapi sebelum benar-benar menghilang dari pandanganku, ia berhenti sejenak dan berkata pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Kamu berbeda dari yang aku kira. Tapi itu justru masalahnya. Aku terdiam di balkon, menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik gelap malam. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku, membuatku semakin bingung dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku belum tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit daripada sekadar kawin kontrak. Sesuatu yang akan menyeretku ke dalam pusaran yang tak pernah kuharapkan. Pagi itu, aku terbangun dengan kepala yang berat. Udara di kamar masih dingin. Bau wangi bunga segar dari vas di meja kecil seolah tak cukup menenangkan hatiku. Aku menatap cermin di sudut ruangan, melihat bayangan seorang perempuan yang terlihat asing. Gaun tidur berwarna putih membuatku seperti tahanan di rumah mewah ini. Saat aku membuka pintu kamar, suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang wanita parubaya dengan seragam rapi datang menghampiri. Bu Nisa, Pak Arman sudah berangkat ke kantor. Beliau bilang, jika ada keperluan, sampaikan ke saya. Katanya datar tanpa ekspresi. Aku hanya mengangguk. Entah mengapa, sebutan Bu Nisa terdengar mengganjal. Aku berjalan ke ruang makan. Meja panjang berlapis marmer dipenuhi berbagai hidangan, tapi tak ada siapapun di sana. Duduk di ujung meja, aku memandangi makanan itu dengan hampa. Rasanya aneh, seperti sedang menjadi tamu tak diundang di rumah sendiri. Suara pintu berderit memecah keheningan. Fadli masuk, dengan rambut yang masih basah sehabis mandi. Ia mengenakan kaos hitam polos dan celana jeans, sederhana, tapi tatapannya tajam membuatku tercekat. Ia duduk di seberangku tanpa berkata sepatah kata pun. Hanya mengambil secangkir kopi dari pelayan dan menyesapnya perlahan. Keheningan itu terasa begitu menekan. Selamat pagi, ucapku akhirnya, mencoba mencairkan suasana. Ia menatapku sekilas. Dingin. Kau tidak perlu berpura-pura ramah di hadapanku. Kata-katanya seperti cambuk yang menyayat. Aku menunduk, menggenggam ujung bajuku, berusaha menahan diri agar tidak membalas. Aku hanya ingin bersikap sopan, jawabku pelan. Ia menyeringai miring. Sopan? Kau pikir sopan itu cukup untuk membuatmu diterima di rumah ini? Kau tahu kan, semua orang di sini membicarakanmu di belakang. Ibu-ibu di keluarga besar sudah memberi cap buruk untukmu. Dan aku tidak punya alasan untuk membantah mereka. Aku memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tahu posisiku di sini. Kau tak perlu mengingatkanku. Fadli meletakkan cangkirnya dengan suara berderak, membuatku sedikit tersentak. Kalau kau tahu posisimu, jangan berusaha merebut simpati siapapun di rumah ini. Jalani saja kontrakmu. Selesai. Ucapan itu membuatku tercekat. Rasanya seperti diinjak-injak. Tapi aku memilih diam. Hari-hari berikutnya terasa seperti siksaan. Arman jarang pulang. Kalaupun pulang, ia tak pernah benar-benar berinteraksi denganku. Hanya memberi arahan singkat atau bicara soal aturan rumah. Hubungan kami nyaris tak seperti suami istri. Sementara itu, keberadaan Fadli seperti bayangan yang tak bisa kuabaikan. Ia selalu ada di sekitar, entah di ruang tamu, taman, atau lorong rumah. Tapi setiap kali mata kami bertemu, ia hanya memberikan tatapan datar, lalu pergi begitu saja. Sampai suatu malam, semuanya berubah. Aku duduk di taman belakang, mencoba mengusir penat. Lampu taman berwarna kekuningan menyorot pohon-pohon yang bergoyang ditiup angin. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ternyata kamu suka duduk di sini. Suaranya membuatku kaget. Fadli berdiri tak jauh dariku, membawa sebotol air mineral. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di bangku sebelahku. Aku menunduk, tak tahu harus berkata apa. Kamu kenapa mau begini? Jadi istri kontrak ayahku? Tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh, menatap wajahnya. Pertanyaan itu sama dengan yang ia lontarkan beberapa malam lalu.
Tapi kali ini suaranya terdengar berbeda. Bukan sindiran, tapi seperti benar-benar ingin tahu. Karena aku tidak punya pilihan, jawabku jujur. Ia terdiam, menatap lurus ke depan. Kamu sadarkan, hidup di sini gak akan gampang. Mereka akan selalu menganggapmu rendah. Aku mengangguk. Aku sudah siap. Aku hanya ingin menyelamatkan keluargaku. Fadli memandangku lama. Tatapannya kali ini tak lagi dingin. Tapi ada sesuatu yang membuat jantungku berdebar. Kamu berbeda dari perempuan yang biasanya dekat dengan ayahku. Aku terkejut. Maksudmu? Ia menghela napas panjang. Biasanya, mereka semua cuma mau uangnya. Tapi kamu, entah kenapa aku rasa bukan itu alasanmu sepenuhnya. Aku tak menjawab. Jantungku berdetak kencang. Kata-katanya membuatku bingung, tapi juga membuatku merasa. Dilihat, ia berdiri, menatapku sekali lagi sebelum pergi. Jangan terlalu baik, Nisa. Itu justru akan membuatmu terluka di rumah ini. Aku terdiam, menatap punggungnya yang menjauh. Kata-kata itu menghantui pikiranku sepanjang malam. Tapi aku tak tahu, ucapannya adalah peringatan. Dan aku akan segera merasakan apa yang ia maksud. Keesokan harinya, saat aku turun ke ruang makan, beberapa orang dari keluarga besar Arman sudah berkumpul. Perempuan-perempuan dengan perhiasan mewah itu memandangku dari ujung kepala sampai kaki. Jadi ini istri barunya Arman, kata salah satu dari mereka. Suaranya penuh ejekan. Pantas saja, gadis seperti ini pasti mau apa lagi kalau bukan harta. Aku bisa mendengar tawa kecil di antara mereka. Hatiku panas, tapi aku menahan diri. Kalau kamu pintar, cepat saja dapatkan hati Arman. Biar gak diusir nanti, kata yang lain sambil meneguk kopinya. Aku berdiri mematung, menunduk. Air mataku hampir jatuh ketika tiba-tiba sebuah suara tegas terdengar. Cukup. Semua menoleh. Fadli berdiri di pintu, menatap mereka dengan wajah dingin. Kalau kalian tidak suka dia di sini, jangan datang ke rumah ini, ucapnya. Keheningan mendadak memenuhi ruangan. Para perempuan itu saling pandang, lalu bangkit satu persatu sambil mendengus kesal. Aku masih berdiri kaku. Fadli mendekat, menatapku sekilas. Kalau kamu tidak bisa membela dirimu, biar aku yang melakukannya. Aku ingin berterima kasih, tapi lidahku keluh. Ia sudah berbalik, meninggalkanku sendirian dengan hati yang semakin kacau. Aku tahu, sejak hari itu, sesuatu di antara kami berubah. Dan perubahan itu membuatku takut, sekaligus tak bisa berhenti menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti bayangan. Setiap sudut rumah besar ini mengingatkanku bahwa aku adalah orang luar. Pelayan-pelayan di sini masih menatapku dengan dingin. Mereka selalu sopan, tapi tatapan mereka menyeratkan jarak. Rumah ini mungkin tampak megah dari luar, tapi bagiku, ia seperti penjara dengan dinding emas. Suatu siang, aku duduk di ruang tamu sambil memegang buku yang bahkan tak kupahami isinya. Arman baru saja pulang sebentar, hanya untuk berganti pakaian dan kembali ke kantornya. Ia bahkan tak menoleh padaku, seolah aku hanyalah bagian dari perabot rumah. Hati ini semakin teriris. Bosan, ya? Aku menoleh. Fadli berdiri di ambang pintu dengan tangan terlipat di dada. Ia mengenakan kemeja biru yang digulung sampai siku, membuatnya terlihat lebih santai daripada biasanya. Tidak juga, jawabku, berusaha terdengar tenang. Ia melangkah masuk, duduk di sofa di seberangku. Kalau terus di sini, kamu bisa gila. Rumah ini bukan tempat yang ramah buat orang seperti kamu. Orang seperti aku? Tanyaku menahan nada tajam. Fadli menatapku dalam. Maksudku, orang yang punya hati. Rumah ini dingin, Nisa, dan aku tahu kamu merasakannya. Aku terdiam. Entah bagaimana, kata-katanya menampar sekaligus menghangatkanku. Ada sesuatu pada caranya bicara yang membuatku merasa. Dilihat, kenapa kamu peduli? Tanyaku akhirnya. Ia menyandarkan tubuh ke sofa, menatap langit-langit. Aku tidak tahu.
Mungkin karena kamu terlihat seperti orang yang sedang menahan beban berat. Sama seperti aku, dulu. Perkataan itu membuatku menoleh. Dulu. Ia menghela napas panjang. Aku juga pernah merasa terjebak di sini. Ayahku bukan orang yang gampang diajak bicara. Kamu tahu sendiri. Dia selalu hidup dengan caranya sendiri, tanpa peduli apa yang orang lain rasakan. Aku menatapnya lama. Ada kesedihan di balik wajahnya yang dingin. Untuk pertama kalinya, aku merasa mengenal Fadli lebih dari sekadar anak Arman yang kasar padaku. Sore itu, aku berjalan ke taman belakang. Taman ini satu-satunya tempat di rumah ini yang membuatku sedikit tenang. Bunga-bunga yang ditata rapi dan kolam kecil dengan air mancur membuatku merasa hidup. Meski hanya sebentar. Aku tak sadar. Fadli mengikutiku. Kamu suka di sini? Aku menoleh. Ia membawa 2 cangkir teh. Lalu meletakkannya di meja taman. Tempat ini membuatku merasa sedikit lebih baik. Jawabku jujur. Fadli duduk di kursi di sebelahku. Aku juga. Di sini aku bisa berpura-pura kalau rumah ini punya sisi yang manusiawi. Aku menatap wajahnya. Rasanya aneh. Tapi duduk bersamanya di taman membuatku lupa bahwa aku adalah istri kontra ayahnya. Kenapa kamu sering menghindari ayahmu? Tanyaku tanpa sadar. Fadli terdiam sejenak. Karena dia lebih sering jadi bos daripada ayah. Aku capek. Nisa, dari kecil aku belajar kalau satu-satunya cara bertahan di rumah ini adalah pura-pura kuat. Aku tak tahu harus berkata apa. Kata-katanya menggores hatiku. Jadi, kamu benci dia? Tanyaku hati-hati. Ia menoleh, menatapku dalam. Aku benci caranya memperlakukan orang, termasuk kamu. Aku tercekat. Kamu tahu dia? Tahu. Dia cuma menganggapmu kontrak berjalan. Kamu pikir dia peduli apa yang kamu rasakan? Fadli menggeleng. Dia cuma ingin menyelesaikan urusan hidupnya dengan cara mudah. Aku meremas roku, menahan emosi yang bergolak. Aku tahu sejak awal pernikahan ini hanyalah kesepakatan. Tapi mendengar kenyataan itu dari mulut anaknya membuat dadaku sesak. Kalau kamu bisa, apa kamu mau keluar dari semua ini? Tanya Fadli tiba-tiba. Aku menatapnya. Tentu saja. Tapi aku tidak bisa. Semua ini demi keluargaku. Ia menghela napas. Kamu terlalu baik, Nisa. Rumah ini akan menghancurkanmu kalau kamu terus seperti ini. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-kata Fadli terus terngiang di kepalaku. Aku berjalan ke balkon, mencoba menghirup udara malam. Tapi pemandangan di halaman justru membuatku terkejut. Fadli berdiri di depan garasi, mengenakan jaket hitam dan menyalakan rokok. Asapnya mengepul di udara, membuatnya terlihat seperti seseorang yang sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya turun menghampirinya. Kamu belum tidur? Tanyaku pelan. Ia menoleh sebentar, lalu mematikan rokoknya. Aku gak bisa tidur. Aku berdiri di sampingnya, merasakan hawa dingin menusuk kulit. Kamu selalu terlihat kuat, kataku, mencoba membuka percakapan. Ia tertawa hambar. Itu cuma topeng. Sama seperti kamu. Kamu pikir aku gak tahu kamu menangis diam-diam di kamarmu? Aku terdiam, malu karena ia mengetahuinya. Fadli menatapku serius. Kamu gak sendirian di rumah ini, Nisa. Kalau kamu butuh tempat untuk bicara, aku di sini. Jantungku berdetak kencang. Kata-kata itu sederhana, tapi entah kenapa membuatku ingin menangis. Terima kasih, bisikku. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan. Kamu berbeda dari yang aku kira. Dan itu justru masalahnya. Aku terpaku. Kata-kata itu lagi. Tapi kali ini, ia mengatakannya sambil menatap langsung ke mataku, seolah ada makna lain yang belum berani ia ungkapkan. Aku kembali ke kamarku malam itu dengan pikiran yang kacau. Untuk pertama kalinya, aku merasa rumah besar ini tidak sepenuhnya menelanku hidup-hidup. Ada seseorang di sini yang membuatku merasa masih ada yang peduli. Tapi aku juga sadar, semakin dekat aku dengan Fadli,
semakin berbahaya posisiku di rumah ini. Dan aku belum tahu, badai besar sedang menunggu di depan. Pagi itu, aku duduk di meja makan panjang yang terasa semakin dingin sejak percakapan terakhirku dengan Fadli. Arman sudah berangkat ke kantor seperti biasa, meninggalkan keheningan yang menghantui. Aku menunduk, mengaduk sendok di dalam mangkuk supku tanpa selera. Suara pintu ruang makan terbuka pelan membuatku menoleh. Fadli berdiri di sana, dengan pakaian kasual, kaos hitam dan celana olahraga. Rambutnya sedikit acak-acakan, seperti baru bangun tidur. Tapi kali ini, tidak ada tatapan dingin seperti biasanya. "Pagi," sapanya. Suaranya terdengar biasa saja. Aku mengangguk. "Pagi." Ia menarik kursi dan duduk di seberangku. Untuk beberapa saat, kami hanya diam, tapi tatapan matanya sesekali bertemu dengan mataku. Ada sesuatu di sana, bukan lagi kebencian, bukan pula sekadar basa-basi. "Kamu gak makan banyak," katanya sambil melirik mangkukku. "Aku belum terlalu lapar," jawabku. Ia menghela napas. "Kalau kamu terus begini, kamu bisa sakit. Rumah ini gak akan peduli kalau kamu sampai jatuh." Kalimat itu membuatku menoleh, menatapnya. "Kenapa kamu peduli?" Fadli menatapku dalam, lalu tersenyum samar. "Entahlah, mungkin karena aku tahu rasanya diabaikan di rumah ini." Aku terdiam. Kata-katanya seperti membuka jendela kecil ke dunia Fadli yang selama ini tertutup rapat. Hari itu, aku memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar halaman rumah. Pagar tinggi menjulang membuatku merasa terkurung. Aku melangkah ke taman belakang, menikmati angin sore. Tapi sebelum aku sempat duduk di bangku taman, suara Fadli memanggilku. "Mau ikut?" Aku menoleh. Ia berdiri tak jauh, sambil mengangkat kunci mobil. "Maksudmu?" tanyaku bingung. "Keluar sebentar. Kamu pasti bosan terkurung di sini," katanya santai. Aku ragu. "Kalau ayahmu tahu." "Ayah gak akan tahu," potongnya cepat. "Lagi pula, kamu perlu lihat dunia di luar rumah ini. Kamu seperti burung di sangkar." Aku menatapnya lama, menimbang-nimbang. Tapi akhirnya aku mengangguk. Kami naik ke mobilnya. Fadli membuka jendela sedikit, membiarkan angin sore masuk. Perjalanan itu sunyi, hanya diisi suara musik pelan dari radio. Tapi entah kenapa, sunyi itu tidak terasa mengganggu. "Kamu mau kemana?" tanyaku. "Tempat yang tenang," jawabnya singkat. Setelah sekitar 20 menit, kami tiba di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Kafe itu sederhana, tapi hangat. Fadli menarik kursi untukku, lalu memesan 2 cangkir teh hangat. "Kamu sering kesini?" tanyaku, mencoba membuka percakapan. Ia mengangguk. "Iya, tempat ini semacam pelarian buatku dari semua tekanan di rumah." Aku tersenyum tipis. Aku bisa mengerti. Fadli menatapku lama. "Kamu tahu, kamu berbeda dari yang aku kira. Awalnya aku pikir kamu cuma gadis yang mau memanfaatkan ayahku. Tapi ternyata..." Ia berhenti, menatap keluar jendela. "Ternyata apa?" tanyaku pelan. Ia kembali menatapku. "Ternyata kamu punya hati. Dan itu membuatku ingin tahu lebih banyak tentangmu." Jantungku berdegup kencang. Kata-kata itu membuat suasana mendadak canggung. Aku menunduk, memainkan cangkir di tanganku. "Aku cuma melakukan apa yang harus kulakukan," kataku, mencoba menutupi perasaan yang mulai tak terkendali. "Tapi itu yang membuatmu berbeda," balasnya cepat. Aku terdiam. Malam itu, setelah kami kembali ke rumah, aku duduk di ranjang dengan pikiran yang berkecamuk. Perkataan Fadli terus terngiang, membuatku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Apa maksudnya? Kenapa kata-kata itu terdengar seperti lebih dari sekadar rasa ingin tahu? Aku mencoba menepis pikiran itu, tapi tak bisa. Keesokan harinya, badai kecil datang. Aku sedang berjalan ke dapur ketika mendengar suara bisik-bisik dari 2 pelayan. Dia pikir siapa dirinya? Menikah cuma karena kontrak. Sekarang sudah mulai keluar sama anaknya sendiri. Iya, memalukan sekali.
Gak heran Bu Rini bilang dia gak pantas ada di sini. Aku berdiri kaku. Mereka jelas membicarakan aku dan Fadli. Hatiku panas. Ada yang salah? Suaraku memecah keheningan. Mereka berdua terkejut, lalu menunduk buru-buru. Maaf, Bu, kami. Lain kali kalau mau bicara, pastikan kalian cukup jauh dariku. Potongku dingin, lalu berjalan pergi. Tapi kata-kata mereka sudah menusukku dalam-dalam. Sore itu, aku duduk di balkon, menatap langit yang mulai menggelap. Aku merasa dunia menilaiku tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa murung? Aku menoleh. Fadli berdiri di ambang pintu balkon. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di sebelahku. Mereka semua membenciku, kataku pelan. Lupakan mereka, jawabnya cepat. Mereka gak tahu apa yang sebenarnya kamu lalui. Aku menghela napas. Kamu gak tahu rasanya dinilai seperti itu. Ia menoleh, menatapku serius. Aku tahu, Nisa, lebih dari yang kamu kira. Aku menatap matanya, mencari kejujuran di sana. Dan aku menemukannya. Kamu gak sendirian, katanya pelan. Seketika aku merasa dadaku sesak. Perkataan itu sederhana, tapi hangat. Sesuatu yang tak pernah kudengar dari siapapun di rumah ini. Saat Fadli bangkit untuk pergi, ia menoleh sebentar. Kalau kamu butuh tempat untuk bicara, cari aku. Aku hanya mengangguk. Tapi malam itu, sebelum tidur, aku sadar sesuatu. Fadli bukan lagi sekadar anak dari suamiku. Ia menjadi sesuatu yang tak seharusnya aku rasakan. Dan itu menakutkanku. Aku duduk di ranjang dengan tangan meremas sprei, memikirkan tatapan Fadli yang terus menghantui. Tatapan itu bukan lagi tatapan anak yang membenci ibu tirinya, melainkan tatapan yang lebih rumit, yang seharusnya tak pernah ada di antara kami. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap seperti biasa, bersembunyi di balik topeng tenang. Aku berjalan melewati lorong panjang rumah ini menuju ruang tamu. Tapi di ujung lorong, aku berhenti. Fadli berdiri di sana, bersandar di dinding, menatapku. Kenapa kamu selalu kelihatan gelisah tiap kali melihatku? Tanyanya tiba-tiba. Aku terkejut. Aku tidak gelisah, jawabku cepat. Menunduk. Ia mendekat. Langkahnya pelan tapi mengintimidasi. Kamu gak pandai berbohong, Nisa. Aku mundur setapak. Tapi punggungku sudah menempel di dinding. Jarak kami begitu dekat hingga aku bisa mendengar napasnya. Jangan terlalu dekat, Fadli, bisikku. Ia berhenti, menatapku lama. Kenapa? Karena aku anak dari suamimu. Jantungku berdetak kencang. Aku ingin bicara, tapi lidahku keluh. Ia tertawa hambar, mundur selangkah, lalu berkata pelan. Jangan takut. Aku gak akan melakukan sesuatu yang kamu gak mau. Fadli pergi, meninggalkanku terengah-engah di lorong. Tapi yang lebih menggangguku bukan jarak yang tadi begitu dekat, melainkan kenyataan bahwa aku tidak membencinya. Hari itu, suasana rumah semakin menekan. Keluarga besar Arman datang untuk makan malam bersama. Aku dipaksa mengenakan gaun mahal yang disiapkan oleh asistennya. Gaun itu indah, tapi membuatku merasa seperti boneka pameran. Saat aku turun ke ruang makan, percakapan mereka terhenti. Semua mata memandangku. Ini istri barunya Arman? Tanya seorang perempuan dengan suara yang dibuat-buat ramah. Cantik, tapi masih terlihat seperti orang kampung. Beberapa orang tertawa kecil. Pipiku memanas, tapi aku menahan diri. Aku sudah bilang, Arman itu memang aneh. Pilihannya selalu unik. Sambung yang lain dengan senyum mengejek. Aku ingin keluar dari sana, tapi tatapan Arman dari ujung meja menahanku. Ia hanya duduk diam, wajahnya datar, tidak berniat membelaku. Aku menunduk, mencoba mengabaikan rasa sakit yang menggerogoti. Tiba-tiba suara Fadli terdengar. Kalau kalian cuma datang untuk menghina, pintu keluar di belakang. Semua menoleh ke arahnya. Fadli berdiri di samping meja dengan tangan terlipat. Tatapannya tajam, suaranya tegas. Fadli,
Apa-apaan kamu bicara seperti itu pada keluarga sendiri? Protes salah satu dari mereka. Keluarga? Fadli mendengus. Keluarga gak seharusnya memperlakukan tamu di rumahnya seperti ini. Suasana mendadak hening. Aku menatap Fadli, terkejut. Ia menoleh sekilas ke arahku, dan untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu di matanya. Perlindungan. Setelah makan malam selesai dan para tamu pergi, aku duduk di taman belakang. Aku butuh udara segar untuk menenangkan hati. Kamu baik-baik saja? Aku menoleh. Fadli berdiri di dekat pintu, membawa 2 cangkir teh hangat. Seharusnya aku sudah terbiasa, jawabku lirih. Ia duduk di sampingku, menyerahkan 1 cangkir. Kalau mereka keterlaluan, kamu harus melawan. Aku menghela napas. Kalau aku melawan, itu akan membuatku semakin buruk di mata mereka. Lalu sampai kapan kamu mau seperti ini? Membiarkan mereka menginjakmu? Fadli menatapku tajam. Aku menunduk. Aku tidak tahu. Ia menaruh cangkirnya di meja, lalu berkata pelan. Kalau kamu butuh seseorang untuk melawan bersama, aku ada di sini. Kata-kata itu membuatku terdiam. Kenapa kamu melakukan ini? Tanyaku akhirnya. Fadli menoleh, menatap mataku lekat-lekat. Karena kamu satu-satunya orang di rumah ini yang terlihat benar-benar hidup. Dan aku tidak ingin melihatmu hancur. Dadaku sesak. Aku menatapnya lama, tak mampu berkata apa-apa. Beberapa hari setelahnya, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Fadli. Bagaimana ia selalu berdiri di sisi yang sama ketika berjalan di koridor bersamaku, seolah menjaga jarak tapi tetap melindungi. Bagaimana ia diam-diam menyiapkan kursi di ruang makan agar aku tidak duduk di pojok terjauh. Dan bagaimana tatapannya selalu menemukan mataku, bahkan di tengah keramaian. Tatapan itu membingungkan, membuatku takut, tapi juga membuatku merasa hidup. Malam itu, aku berjalan ke dapur untuk mengambil air. Rumah sudah sepi, tapi di lorong menuju kamarku, aku berhenti. Fadli berdiri di ujung lorong, punggungnya bersandar di dinding. Kamu gak tidur? Tanyaku. Ia menoleh, menatapku dengan mata yang sayu tapi tajam. Aku menunggumu. Jantungku berdegup kencang. Untuk apa? Ia berjalan mendekat. Jaraknya kini hanya beberapa langkah dariku. Untuk memastikan kamu baik-baik saja. Aku mundur, tapi ia menghentikanku dengan suara pelan. Jangan takut, Nisa. Aku cuma ingin kamu tahu. Kamu gak sendirian. Aku menelan ludah, menatapnya tanpa kata. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Aku kembali ke kamarku malam itu dengan hati yang kacau. Dan aku sadar, semakin aku mencoba menjauh, semakin aku terjerat oleh tatapan itu. Tatapan yang tak seharusnya ada, tapi kini tak bisa kuhindari.